Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas analisis kegagalan sistemik industri asuransi, khususnya kasus Jiwasraya dan One Arta. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang kasusnya. Industri asuransi jiwa di Indonesia mengalami guncangan kepercayaan yang masif akibat serangkaian kasus gagal bayar beruntung, terutama pada PT Asuransi Jiwasraya Persero dan PT Asuransi Jiwa Adisarana One Arta atau One Arta Life. Kegagalan penyelesaian kewajiban klaim yang bernilai puluhan triliun rupiah ini disimpulkan oleh pengamat ekonomi dan pengawas jasa keuangan sebagai bentuk kegagalan sistemik atau systemic risk dalam ekosistem industri keuangan non-bank. Akar dari permasalahan ini bersumber dari beberapa faktor utama. Yang pertama, investasi beresiko tinggi atau aggressive stock picking, di mana penempatan dana investasi nasabah secara tidak hati-hati pada aset saham dan reksadana berkualitas rendah, yang stocks atau saham gorengan, demi mengejar imbal hasil tinggi jangka pendek. Selanjutnya, yang kedua, desain produk yang misleading. Peluncuran produk asuransi berbalut investasi JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil pasti atau guaranteed return jauh di atas suku bunga acuan perbankan. Yang selanjutnya, nomor 3, lemahnya tata kelola perusahaan atau weak corporate governance, di mana adanya indikasi rekayasa laporan keuangan atau window dressing, konflik kepentingan pengurus, dan manipulasi pencatatan cadangan teknis. Dan yang keempat, ada celah pengawasan atau regulatory gap, pengawasan OJK masa lalu yang belum secara maksimal menerapkan pengawasan berbasis risiko risk-based supervision secara real time. Nah, selanjutnya ada sikap dan peran maksimal masyarakat atau konsumen. Nah, di sini menurut Body, Kane, dan Marcus tahun 2021 dalam teori portofolio pasar modal, risiko dan imbal hasil merupakan dua hal yang berbanding lurus atau risk-return trade-off. Konsumen yang mengabaikan faktor risiko demi imbal hasil tinggi akan sangat rentan terhadap liquidity shock. Sementara itu, Miskin tahun 2019 menekankan bahwa fenomena asymmetric information, khususnya adverse selection, sering memicu kegagalan pasar apabila konsumen tidak dibekali dengan tingkat literasi keuangan yang memadai untuk menilai kualitas produk. Selanjutnya, langkah sikap strategis konsumennya yang harus dilakukan apa? Yang pertama, prinsip risk-return trade-off. Masyarakat wajib bersikap rasional dan tidak tergiur oleh tawaran produk asuransi yang menjanjikan imbal hasil pasti yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, melakukan verifikasi kesehatan keuangan perusahaan. Nah, si konsumen ini harus aktif memeriksa rasio solvabilitas atau risk-based capital perusahaan asuransi. Batas minimum OJK adalah 120% sebelum membeli polis. Yang selanjutnya, keterbukaan informasi utmost good faith, yaitu mengisi surat permohonan asuransi jiwa SPAJ dengan jujur dan memahami hak, kewajiban, serta pemotongan biaya atau cost of insurance. Dan yang terakhir, proaktif menurut hak, di mana memanfaatkan saluran resmi pengaduan OJK, kontak 157 atau LPS, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan jika terjadi kejanggalan. Yang selanjutnya, bagaimana sikap dan tanggung jawab perusahaan asuransi? Perusahaan asuransi jiwa wajib melakukan pembenahan fundamental pada seluruh rantai bisnis guna memulihkan reputasi dan menjaga keberlanjutan atau sustainability industri. Harrington dan Niehaus tahun 2014 menyatakan bahwa fondasi utama kelangsungan hidup perusahaan asuransi terletak pada kedisiplinan aset liability management untuk memastikan kecukupan likuiditas jangka panjang. Selain itu, Dorfman dan Keter menggarisbawahi bahwa reputasi perusahaan asuransi sangat bergantung pada integritas manajemen dan kepatuhan terhadap standar etika bisnis serta keterbukaan informasi publik. Nah, selanjutnya langkah pembenahan internal perusahaannya. Yang pertama, penguatan good corporate governance, yaitu mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dalam pengelolaan dana nasabah. Selanjutnya, penerapan Asset Liability Management atau ALM, di mana menyelaraskan jangka waktu kewajiban klaim nasabah dengan instrumen investasi yang aman seperti surat berharga negara atau SBN dan obligasi korporasi investment grade. Selanjutnya, pemberantasan mis-selling, memastikan tenaga pasar atau agen asuransi memberikan edukasi yang terukur mengenai risiko produk unit link dan tidak mengklaimnya sebagai tabungan bergaransi. Dan yang terakhir,
digitalisasi dan keterbukaan portofolio, yaitu menyediakan akses laporan perkembangan investasi secara berkala dan transparan yang dapat dipantau langsung oleh nasabah. Selanjutnya, sikap dan peran regulator, dalam hal ini pemerintah dan OJK. Nah, si regulator ini memegang peran kunci dalam menciptakan pengawasan ketat, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen secara menyeluruh. Lewin menyatakan bahwa pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial yang efektif merupakan instrumen wajib untuk mencegah kegagalan sistemik atau systemic failure. Menurut Skipper dan Kwon tahun 2007, tujuan utama dari regulasi asuransi ini adalah melindungi pemegang polis dari ketidakmampuan bayar penanggung, insolvency risk, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Nah, selanjutnya ada langkah strategis yang bisa dilakukan oleh regulator. Yang pertama, pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision. Nah, si OJK ini bisa meningkatkan pengawasan secara berkala dan membangun early warning system untuk mendeteksi potensi kecurangan atau fraud dan masalah solvabilitas sejak dini. Yang selanjutnya, mengimplementasikan Undang-Undang PPSK dan Program Penjamin Polis atau LPS. Mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana lembaga penjamin simpanan atau LPS secara resmi akan menjamin polis asuransi mulai tahun 2028. Selanjutnya, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Nah, di sini menindak tegas oknum pemilik dan pengurus yang terbukti melakukan fraud melalui sanksi pidana, dan dilakukan pencabutan izin usaha dan pemblokiran aset. Dan yang terakhir, pengetatan aturan permodalan dan produk, yaitu memperketat persyaratan modal minimum serta memperketat izin penerbitan produk asuransi baru yang beresiko tinggi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.